siapapun itu, sekolah manapun itu, penyedia manapun itu, punya industri pemadanan apapun itu, tolong jangan dilakukan hal tersebut ya. Itulah suatu bentuk pelanggaran. Jangan dilakukan seperti itu, ya. Yang sama seperti ini, dokumen perencanaan jangan sampai diberikan kepada penyedia, itu dilarang. Oke, selanjutnya setelah sekolah membuat dokumen perencanaan, nanti sekolah membuat dokumen permintaan penawaran, surat permintaan penawaran kepada calon penyedianya. Nanti silakan dituliskan nomornya, lampirannya berapa, tanggal bulan tahun, tujuannya kepada siapa, kepada CV atau PT mana, alamatnya, lalu dikasih tahu dalam rangka nama paketnya apa, di sekolahnya mana, terus alokasi anggarannya berapa, waktu pelaksanaannya rencana sekolah itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kira-kira saat terimanya kapan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Diinformasikan juga kepada calon penyedianya. Nanti sekolah akan memberikan penjelasan. Nah, ini kan apabila diperlukan, kalian tidak wajib. Tapi dari saya pribadi dan juga Bapak Ibu fasilitator kami berlima itu sepakat ini sangat dianjurkan. Kalau kewajibannya tidak ada, tapi sangat dianjurkan. Untuk apa? Untuk mempermudah dan juga memastikan bahwa si penyedia itu memahami apa yang nanti akan mereka tawar, dan mereka akan memahami apa yang harus mereka kerjakan. Jangan sampai terjadi bahwa penawaran ternyata belum termasuk dengan pengiriman, sehingga sekolah harus ngirim sendiri, harus ada biaya sendiri, dan itu akan mempersulit nanti di belakang. Hingga sekolah kami sarankan untuk melakukan pemberian penjelasan melalui Zoom boleh, luring boleh, silakan. Lalu penyedia juga perlu diinformasikan. Penyedia nanti diberikan kesempatan untuk menyampaikan dokumen penawaran dari hari ini sampai hari ini, jam segini sampai jam segini, gitu. Ini contoh maksimal adalah tanggal 10 bulan 7 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat, contoh seperti itu. Nanti silakan. Jadi kalau nanti ada email setelah itu berarti tidak perlu dihiraukan lagi, gitu. Ya. Nah, tempatnya kalau memang nanti di email sekolah berarti ya emailnya apa? Alamat email mana, jadi apa gitu, Yahoo lah atau email atau yang lainnya seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu silakan disampaikan juga dokumen kebutuhan peralatan, dokumen-dokumen yang diperlukan apa saja, dokumen detail spesifikasi teknis. Jika Bapak Ibu nanti mau minta detail spesifikasi teknisnya juga boleh. Jadi silakan apapun yang nanti Bapak Ibu mau kepada penyedia itu disampaikan. Seperti itu. Jadi diinformasikan supaya nanti penyedianya berkewajiban untuk melakukan pemenuhan kebutuhan dokumen yang Bapak Ibu minta. Nah, itu ya, kita tangani terus diberikan kebutuhannya apa. Jadi sekolah itu butuhnya ini Pak, nama barangnya apa, speknya bagaimana, jumlahnya berapa, juga dikasih tahu anggarannya berapa, ya. Terus kesatuan penyedia itu nanti wajib juga, berarti mereka wajib untuk memberikan dokumen identitas perusahaan, NPWP, surat pengukuhan PKP, akta pendirian usaha, kemampuan menyediakan barang jasa yang dibuktikan dengan apa, silakan nanti Bapak Ibu pakai mana, atau bisa pakai ini atau monggo silakan nanti permudah penyedia. Recording stopped. Sesuai dengan kebutuhannya. Terus yang terpenting ini untuk pengaman sekolah, sertifikat TKDN atau surat pernyataan PDN per masing-masing item alat. Kan kemarin Bapak Ibu sudah tanda tangan ya, kepala sekolahnya bahwa akan menggunakan PDN. Kalau nanti masih menggunakan bahan impor ya, nanti Bapak Ibu yang akan bermasalah di belakang. Jadi di sini kami sampaikan Bapak Ibu nanti bisa minta kepada penyedia sertifikat TKDN per masing-masing item ataupun surat pernyataan PDN per masing-masing item tersebut jika memang sertifikat TKDN-nya belum keluar. Itu. Nah, ini nanti dikirimkan kepada penyedia. Tadi Bapak masih sampaikan, nanti dikirimkan melalui emailnya penyedia. Yang kami bisa dapatkan kemarin setelah Recording in progress. Apapun nanti Bapak Ibu mengirimkan kepada penyedia itu yang di luar kemarin dilakukan survei. Contoh kemarin surveinya 3 itu, nanti Bapak Ibu mau menambahkan, saya mau menambahkan yang lain Pak Mario, boleh. Ataupun yang kemarin 3 itu ternyata sudah kontak stok barangnya nggak ada, jadi kami mau ganti, boleh. Jadi pengiriman permintaan penawaran ini bisa dilakukan kepada siapapun dan tidak terbatas. Ya,
Jadi Bapak Ibu silakan mengirimkan permintaan penawaran kepada penyedia-penyedia yang memang nanti mampu menyediakan alat. Tapi tolong ya, jangan Bapak Ibu sengaja ini merekayasa. Jadi Bapak Ibu mintanya komputer, tapi dikirimkannya hanya ke satu penyedia komputer, yang lain ke penyedia kesehatan. Nah, itu kan sekolah memang sudah cari-cari masalah itu memang. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi memang benar-benar semua harus terbuka, semuanya memiliki hak yang sama. Oke, setelah itu Anda juga format untuk bentuk perjanjiannya. Nanti Bapak Ibu juga bisa beserta dengan dokumen permintaan penawaran tadi, mengirimkan juga rancangan surat perintah kerja ataupun rancangan kontraknya. Nanti silakan, ini juga boleh dikirimkan, boleh tidak. Jadi kalau memang nanti Bapak Ibu tidak mau yang detail, itu bisa pakai ini surat perintah kerja saja, ya sederhana. Yang penting nanti instruksinya di sini jelas, ataupun Bapak Ibu nanti mau diperjelas dengan bentuk surat perjanjian kerja. Jadi nanti bisa dibuat seperti ini. Contohnya juga sudah kami buatkan, tinggal nanti disesuaikan oleh sekolah masing-masing. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal menyesuaikan saja mana yang lebih dibutuhkan dan mana yang lebih memudahkan sekolah. Lalu selanjutnya ini juga ada format untuk penawaran penyedia kepada sekolah. Jadi setelah tadi penyedia sudah Bapak Ibu kirimkan surat permintaan penawaran, sudah Bapak Ibu jelaskan, nanti mereka akan menawar kepada sekolah. Nah, ini kendala aku nyambi jum ini ya, sekolah yang sosial. Oke, jadi Bapak Ibu si penyedia nanti akan melakukan penawaran. Ini adalah penawarannya berapa, jangka waktu pelaksanaan pekerjaannya mereka kira-kira berapa hari selanjutnya. Nah, bisa berapa penawarannya, berapa hari kalender, nanti biar penyedia yang mengisi ini. Oke, nah nanti mereka melampirkan ini wajib. Jadi yang mereka tawarkan apa sih speknya, apa sih nama alatnya, berapa sih jumlahnya, harganya berapa sih. Nah nanti ini dari penyedia. Selain ini mereka kan nanti berkewajiban juga untuk mengirimkan kepada sekolah tadi itu yang dokumen-dokumen ini. Nah ini mulai dari A sampai dengan F. Jadi itu wajib dikirimkan. Kalau penyedia ntar cuma mengirimkan ini saja, cuma mengirimkan format ini saja, berarti kan mereka nggak bisa membuktikan bahwa mereka adalah penyedia yang mampu memenuhi kebutuhan sekolah, karena persyaratan penyedia sekolah adalah ini, harus ada ini juga. Gitu. Jadi kalau seperti itu berarti mereka gagal di dokumen administrasi, sehingga tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan untuk harga dan juga spesifikasi teknis, karena dari administrasi saja sudah gugur mereka. Seperti itu. Nah, next, selanjutnya untuk dokumen pemeriksaan administrasi. Nah, yang di sini nomor 1 sampai dengan nomor 6 ini menyesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu tuliskan. Bapak tuliskan di nomor 2. Kalau nomor 2 ada 6, berarti yang di nomor 5 ini juga harus ada 6. Jadi pemeriksaan dokumen administrasi pada tanggalnya kapan dilakukan pemeriksaannya, terakhirnya contoh dilakukan selama 3 hari, ya berarti di hari terakhirnya satuan pendidikannya apa, nama sekolahnya, nama pekerjaannya apa, calon penyedianya apa, contoh PDA. Nah nanti kalau ada 5 penyedia, berarti Bapak Ibu harus membuat 5 pemeriksaan dokumen administrasi, PDA, PDB, PDC gitu. Kan sekolah membuat bentuk tim ya, kan ada tim, jadi nanti bisa bekerja bersama-sama dengan timnya. Jadi pemeriksaan dokumen ini per masing-masing penyedia. Jadi ini memenuhi, ini ada tapi nggak sesuai, ternyata nama perusahaan lainnya jadi tidak memenuhi, kasih keterangannya apa, nah dokumen tidak sesuai tuh, ataupun yang lainnya, atau ini ternyata bedanya tidak ada, tidak memenuhi, penyedia tidak melampirkan. Nah kalau nanti mereka ada semuanya memenuhi, berarti mereka calon penyedia dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Kalau ada yang tidak memenuhi, berarti nanti mereka tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Atau dalam bahasa ininya, kalau mereka ada yang di sini tidak memenuhi, berarti mereka gagal di pemeriksaan administrasi. Next, selanjutnya akan diperiksa lagi terkait dengan spesifikasinya. Kan tadi sekolah udah mengirimkan permintaan pada penyedia ya, maka mengirimkan permintaan ini saya butuhnya itu contoh komputer Core i7, ini kebutuhan sekolah Core i7. Nah penyedia nanti ternyata menawarkannya Core i5. Nah, berarti kan nanti nggak sesuai spesifikasinya ya.
Ini untuk ini kopinya sama tadi, nggak ada perubahan. Nanti silakan dicek aja speknya bagaimana, sesuai atau tidak. Oke. Nah, di sini tolong diperhatikan Bapak Ibu sekalian, di pemberian spesifikasi teknis dan harga. Untuk yang sesuai atau tidak ini hanya berlaku bagi spesifikasinya saja, nama alat dan spesifikasi dan juga jumlah. Untuk harga, sekolah nanti tidak perlu melakukan pemeriksaan atau evaluasi per item, karena nanti yang dievaluasi adalah totalnya. Kalau di sini total yang ditawarkan penyedia itu di bawah dari alokasi anggaran sekolah, maka bisa masuk. Contoh, sekolah menawarkannya 400 juta. Nah, si penyedia ini nawarinya 401 juta, berarti mereka nggak lolos. Pasti nggak lolos, karena mereka di atas dari alokasi anggaran. Kalau mereka di bawah itu, nah berarti nanti tinggal diperbandingkan saja dengan penyedia lainnya, mana yang paling rendah, paling efisien. Saat ada sekolah butuhnya itu hanya Core i5, lalu ada penyedia yang menawarkan Core i7 dengan harga lebih tinggi, maka yang menang mana? Yang menang adalah yang sesuai dengan kebutuhan sekolah tapi harga terendah. Jadi gini, gampangnya, ada si penyedia menawarkan komputer Core i7 harga 14 juta. Ada penyedia menawarkan Core i5 harga 12 juta. Karena kebutuhan sekolah hanya Core i5, maka yang menang adalah yang 12 juta Core i5. Jadi sekolah tidak boleh memenangkan penyedia yang lainnya dengan harga lebih tinggi tapi dengan spek lebih tinggi. Karena apa? Kebutuhan sekolah memang Core i5. Beda lagi kalau kebutuhan sekolah Core i7, ada penyedia yang nawarin Core i5, berarti itu nggak sesuai. Kayak gitu. Jadi gitu ya, tidak boleh memenangkan penyedia karena speknya lebih tinggi daripada kebutuhan sekolah. Gitu. Jadi di sini perlu clear, perlu jelas bahwa nanti yang dicek adalah yang sebelah sini adalah terkait dengan spesifikasi jumlah dan spesifikasi nama alat, spesifikasi dan juga jumlah, seperti yang di kolom ini. Lalu yang di bawah total harga itu alokasi anggarannya totalnya berapa, apakah melebihi alokasi anggaran atau tidak, atau malah pas gitu. Nah, Mas Mario, jika yang terjadi bahwa ketiga-tiganya atau kelima-limanya penyedia yang nawar itu ternyata semuanya di atas nilai pagu anggaran, bagaimana? Ya, Bapak Ibu undang lagi mereka, jelaskan lagi pada mereka, saya akan menawar di bawah alokasi anggaran, atau kalau nanti mau menambah penyedia lain ya boleh, silakan tambahkan lagi biar nanti persaingannya lebih ketat lagi dan lebih baik lagi buat sekolah. Jadi kalau lebih banyak lagi yang menawar gitu kan. Jadi kalau nanti ada pengadaan ini bisa dibilang batal karena tidak ada pemenangnya, nanti sekolah bisa mengulangi lagi gitu. Dan kasih kesempatan buat mereka nawar itu ya seminggu lah. Seminggu itu adalah waktu yang ideal untuk mereka nanti menyiapkan spesifikasi, menghitung harga dan segala macamnya seperti itu. Seminggu lah minimal, itu untuk memudahkan mereka juga dan juga tidak menyusahkan buat para calon-calon penyedianya. Next, selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan, nanti sekolah silakan membuat kayak rekapnya ya, dokumen hasil perbandingan. Jadi pembandingan dari PT A, B, C, D, di dokumen pembandingannya. Nah, nanti harga terbaiknya silakan ditentukan siapa nama calon penyedianya. Yang nanti akan dilanjutkan dengan tahapan pembuatan kesepakatan. Lalu di nomor 8 ini negosiasi. Ini tadi ya, negosiasi hanya diberlakukan, hanya ada di tahap saat hanya ada satu penyedia yang menawar ataupun pengadaan di bawah 50 juta yang melalui tahap negosiasi. Jadi selain itu tidak perlu negosiasi. Jadi kalau sudah dilakukan perbandingan harga, tidak perlu lagi ada negosiasi. Yang kalau negosiasi ada formatnya, harga penawarannya berapa, terus spesifikasi penawarannya berapa, terus dinego seperti apa, negonya bagaimana. Bisa jadi kan bisa jadi nego berubah harganya atau berubah spesifikasinya. Jadi finalnya dituliskan di sini, di sebelah ini, kolom ini, untuk final harga nego dan juga spesifikasi negosiasi. Oke, ini tinggal disesuaikan saja dengan sekolah. Lalu untuk nomor 9, nah setelah selesai untuk melakukan perbandingan tadi, melakukan pemeriksaan segala macam, sekolah membuat berita acara pemilihan.
Jadi dari calon penyedia mana saja, nilai penawarannya berapa, administrasinya bagaimana, spesifikasi bagaimana, harganya bagaimana, nanti silakan ditentukan siapa ininya. Ini kalau untuk perbandingan harga. Tapi kalau Bapak Ibu melakukannya melalui negosiasi, berarti langsung pakai yang ini, kayak yang D, negosiasi. Yang perbandingan harganya nanti dihapus, tidak perlu. Jadi ini nanti menyesuaikan dengan apa jenis pengadaan yang akan dipakai. Seperti itu. Next, nomor 10, sekolah membuat laporan hasil pemilihan penyedia. Jadi nanti rekap lagi bahwa nilai penawarannya tertinggi, peringkat 1 siapa, dari 5 atau 10 atau 20, silakan nanti tergantung dengan jumlah penawarannya ada berapa. Ini untuk laporan hasil pemilihan penyedia. Di format-formatnya juga sudah kami siapkan Bapak Ibu, jadi tidak perlu khawatir, tinggal menyesuaikan saja dengan keadaan sekolah. Nah, pengumuman tadi seperti disampaikan bahwa ini diberikan kepada penyedia-penyedia yang melakukan penawaran seperti itu. Ya, jadi kalau yang tidak melakukan penawaran tidak wajib untuk diberikan pengumuman oleh sekolah. Nah, selanjutnya adalah pemesanan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, sekolah ada kemungkinan agak bingung terkait dengan nomor 12, nomor 13, dan juga nomor 12-13, sorry. Nah, seperti ini. Oke. Jadi, kalau pengadaan yang dilakukan sekolah itu di bawah dari 10 juta, maka nanti harus ada surat pemesanan ini. Ini isinya apa? Isi nama produknya apa, jumlahnya berapa, spesifikasinya bagaimana, atau waktu BSD-nya, waktu barang tersebut sampai di sekolah kapan, satunya berapa, nilainya berapa. Surat ini dilampirkan dengan ini, nota pembelian diterbitkan saat terpisah dari surat pemesanan oleh penyedia. Jadi kadang kalau Bapak Ibu beli langsung ke toko ya, ke toko bangunan itu kan ada dikasih nota ya. Nah, itu nota itu lampirannya ini. Jadi pemesanan ini dan juga notanya, pembeliannya. Jadi ini untuk pengadaan yang 0 sampai dengan 10 tadi. Ya, untuk surat pemesanannya itu dalam bentuk nota pembelian. Nah, yang selanjutnya yang dalam bentuk kwitansi, jadi hampir sama seperti nota tadi, cuma bedanya kalau ini kwitansinya itu ada contohnya. Kita juga sudah siapkan ini, contohnya seperti ini. Kalau yang nota itu kan dari toko masing-masing yang mengeluarkan ya. Kalau bukti pembayaran atau kwitansi itu di sini sudah ada contohnya. Jadi sudah terima uang sebesar berapa, terbilangnya, untuk pembayaran apa, jadi gitu. Itu nanti yang tanda tangan penyedianya bahwa barang itu sudah dibayar oleh sekolah. Jadi ada surat pemesanannya, ada bukti pembayarannya juga di sini. Nah, untuk yang atas 50 juta kan tadi pakai SPK tadi ya. Ini sudah ada di SPK itu tadi yang di nomor 3 kalau saya tidak salah. Nah, ini SPK-nya itu ini. Nah, untuk buktinya, bukti bayarnya itu nanti tergantung dari transfer itu tadi, dari hasil transfernya tadi kan itu ada bukti transfernya itu yang dijadikan sebagai bukti pembayarannya. Oke, nomor 14 transisi. Ini nomor 14 itu contoh kwitansi tadi yang seperti saya sampaikan. Nomor 15. Nanti ada banyak ya Bapak Ibu, memang dokumennya nanti tinggal di download saja, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan dengan pengadaan yang ada di sekolah. Surat hasil pemeriksaan. Nah, surat hasil pemeriksaan ini dibuat per masing-masing dokumen kontrak atau per masing-masing surat pemesanan ya. Jadi berdasarkan surat pemesanannya nomor berapa, tanggalnya kapan, nama pekerjaannya apa, yang bertanggal di bawah ini, pelaksana dan juga penyedianya. Jadi cukup ketua timnya saja nanti, kalau memang ketua tim yang melakukan pemeriksaan
dan juga penyedianya. Dan jangan sampai hanya terima saja ya Bapak Ibu, harus dilakukan pemeriksaan, dicek speknya benar apa enggak, prosesornya sama apa enggak, harddisknya sama apa enggak. Ntar mesinnya 1 tera cuma dikasih 500 giga karena nggak sesuai, jadi perlu cek semuanya kayak gitu ya. Lalu suatu pemesanan terus BAST-nya itu sederhana, ini tidak jauh berbeda dengan yang Siplah maupun yang Luring tahun 2023. Jadi hanya menjelaskan metode serah terima, dikasih nomor, jangan lupa kop sekolah, nama alat, disilakan jumlahnya berapa, terus kondisinya bagaimana. Ini sesuai dengan suatu pemeriksaan yang dilakukan sebelumnya. Oke. Metode serah terima, terus ini contoh dokumen pembatalan. Tadi kan ada yang case bahwa alatnya harus dibatalkan karena tidak sesuai. Nanti di sini juga sudah ada contohnya untuk pembatalan kesepakatannya. Nanti tinggal disesuaikan, jika memang diperlukan Bapak Ibu bisa pakai yang ini. Dan jika tidak ada maka tidak perlu dipakai. Nah ini untuk memudahkan. Nah ini saya keluarkan dulu biar tidak terlalu berat. Oke, ya. Jadi saat Bapak Ibu nanti akan melakukan pembelanjaan dengan nilai di bawah 1 juta, maka yang pastikan per masing-masing alat yang nilai 1 juta tersebut, per masing-masing transaksi itu harus ada surat pemesanan atau pembelian yang tadi saya contohkan, harus ada BAST-nya, harus ada bukti pembayaran. Itu untuk yang di bawah 1 juta. Untuk yang 1 juta sampai dengan 10 juta, maka harus dibuatkan dokumen-dokumen sebagai berikut. Jadi kan tadi saya sudah sampaikan bahwa di bawah di atas 1 juta itu bisa ada 2 pilihan, ada dengan negosiasi atau dengan perbandingan harga. Jika melakukan perbandingan harga maka harus lengkap, ada dokumen penawaran, penawaran penyedia dan lain-lain. Kalau yang dengan negosiasi saja maka cukup dokumen perencanaan, terus dokumen pemeriksaan spesifikasi yang tadi saya sampaikan, datang ke toko ngecek ngecek speknya, terus nego. Setelah nego ada nota pembelian PST sama nota pembelian yang dijadikan sebagai bukti pembayarannya, jadi dikeluarkan oleh toko tadi. Itu untuk yang di bawah 10 juta, di atas 1 juta. Nah yang next selanjutnya untuk yang 10 sampai dengan 50 juta ini ada pembagian lagi, perbandingan harga atau dengan negosiasi. Nah negosiasi itu juga bisa dilakukan langsung datang ke toko atau sekolah membuat permintaan penawaran. Lebih detail lagi yang sebelah sini. Silakan nanti bisa dipilih. Di Bapak Ibu nanti bisa memilih pengadaannya itu sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi bukan karena untuk dibuat-buat supaya menghindari perbandingan harga, supaya menghindari banyaknya calon penyedia. Jadi memang harus sesuai dengan nilai pengadaan yang akan dilakukan oleh sekolah masing-masing, seperti itu. Ini dokumen pengadaan yang 50 sampai dengan 200 juta. Kalau ini wajib melakukan perbandingan harga, just in case hanya satu penyedia maka dilakukanlah dengan negosiasi ya, yang 50 sampai dengan 200. Ini bedanya di sini. Kalau yang 50 sampai 200 itu wajib melakukan perbandingan harga. Hanya dalam case tertentu memang hanya satu penyedia, maka tidak ada perbandingan penyedia tapi melakukan negosiasi. Seperti itu. Terus yang di atas 200 itu sama.
Jadi Bapak Ibu nanti hampir sama seperti yang di 59.200, bedanya kwitansinya itu dalam bentuk transfer. Jadi nanti bukti transfernya itu perlu dilampirkan sebagai pembayarannya. Oke, itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, next ke tanya jawab, Pak Masudi Musatrio izin saya jelaskan sedikit hubungannya dengan laporan ya Pak ya, karena nanti berpengaruh yang di alat itu Pak, yang silakan Mas Mario. 60%. Pak Marsudi sedang ada agenda meeting yang lain, namun masih bergabung. Oke, Bapak Ibu, untuk peralatan berkaitan dengan laporan nanti seperti apa, dan tadi disampaikan Bapak Marsudi juga bahwa pembayaran itu hanya dilakukan pada saat alat sudah diterima. Lalu untuk menghitung progresnya bagaimana? Nah di sini kemarin waktu penjelasan pelaporan juga sudah kami jelaskan, sedikit kami singgung lagi bahwa saat proses pekerjaan itu, jika hanya ada surat pemesanan dan belum ada BAST ataupun belum ada bukti bayarannya atau barangnya belum datang ke sekolah, atau sudah datang tapi belum dilakukan pemeriksaan dan belum diterima BAST, maka dihitung 0%. Contoh di sini ya, ini saya punya alat sedemikian rupa, sudah ada perusahaannya, tapi dia belum ada berita acara serah terimanya, belum ada bukti bayarnya, maka progresnya dihitungnya 0% di sini. 0%. Karena barangnya belum datang. Saat barangnya sudah datang, sudah diterima BAST, sudah diperiksa dan diterima BAST, maka kita hitungnya 50%. Ini. Nah, kalau alatnya sudah datang di sekolah, sudah diperiksa, sudah di BAST, sudah dibayar, maka kita hitungnya 100%. Jadi klaimnya kalau arahnya 22 juta, berarti progresnya ya 22 juta ini. Tapi kalau baru BAST, berarti klaimnya 50%. Jadi harga 20 juta, berarti klaimnya hanya 10 juta. Kalau barangnya belum datang sama sekali, atau sudah datang tapi belum diterbitkan BAST, maka klaimnya adalah 0. Seperti itu. Jadi ini hubungannya dengan nanti pelaporan. Nah, contoh kalau Mas Mario, alat kami cuma satu, harganya itu 250 juta. Nilai pengadaan kami 250 juta. Nanti bagaimana saya bisa bayar kepada penyedianya, Mas? Kan uang yang cair baru 70%. Nah, kalau ada yang tanya seperti itu, jawabannya adalah Bapak Ibu nanti setelah barang sampai di sekolah, kan terbit BAST ini. BAST berarti kan itu 50%. Nah, 50% yang Bapak Ibu progres ini kan sudah mencukupi buat lapor 50%. Jadi kalau barang sudah datang, sudah di BAST, segera bikin laporan, ajukan ke fasilitator. Nanti kalau fasilitator sudah ACC, nanti uangnya akan dicairkan yang 30%. Nah, satu uang yang 30% dicairkan, gunakan semua uang itu untuk bayar, lalu bikin laporan 100%. Selesai, gitu. Dan di awal harus sampaikan kepada penyedia. Jadi penyedia itu harusnya sudah tahu kalau anggaran APBN atau anggaran pemerintah pusat itu pasti memerlukan pencairan 2 tahap. Jadi dari awal juga sudah perlu disampaikan bahwa nanti untuk pengadaan ini cairnya 2 tahap, sehingga kalau uangnya Pak nilai 70%-nya belum bisa memenuhi untuk total pengadaan peralatan, jadi nanti sampai ke penyedia bahwa nanti penyedia penagihan hanya bisa dilakukan saat uang yang 30% atau uang secara total bisa sudah masuk ke rekening sekolah, seperti itu. Itu Mas Adrio, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang bolu, tanggung banget ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Mario. Apakah ada sesi tanya jawab kembali, Mas Mario? Boleh Mas kasih karena waktu juga terbatas ya, sudah mendekati jam 4. Mungkin kasih ke 5 penanya Mas, nanti yang lain kita bisa diskusi di grup kecil dengan fasilitator Mas. Oke, baik. Bapak Ibu, karena Mas Mario sedang ada penugasan di luar kota dan waktunya terbatas, jadi kita batasi hanya di 5 penanya saja, dan nanti Bapak Ibu yang masih belum memahami sepenuhnya bisa bertanya di dalam grup atau mendengarkan kembali rekaman Zoom meeting pada sore hari ini. Mungkin dapat bisa diakses malam nanti atau besok pagi. Baik, kita langsung sebutkan saja. Di sini ada 5 penanya, yaitu SMK Negeri 2 Wonogiri, Muhammadiyah 1 Genteng, Cokro Amin atau 2 Banjarnegara, SMKN 1 Jember, dan yang terakhir SMKN 2 Surabaya. Mohon untuk SMKN 1 Kaligondang sampai SMK Penda 2 Karanganyar, karena keterbatasan waktu, tidak mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Kita mulai ke SMK pertama, itu SMK Negeri 2 Wonogiri. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf Pak, ingin bertanya terkait dengan tadi yang pengadaan, kan tadi kan di paparan materi itu ada alat 1, alat 2, alat 3 itu ya Pak ya. Nah, kemudian dari kami itu kan alatnya adalah mesin bubut dan komputer ya Pak. Itu rencana kami itu kita pisah Pak. Jadi komputer nanti kita cari 5 penyedia, kemudian bubut mungkin ya 5 penyedia seperti itu. Jadi dalam penawaran itu tidak kita gabung mesin bubut dan komputer, kita sodorkan ke penyedia komputer seperti itu Pak. Itu pripun ya Pak? Bagaimana Pak? Baik. Dengan kami seperti itu. Mas Mario mau langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Langsung aja Mas, karena memang ini Bapak kan berarti ini kan Bapak ya kan ya Pak ya, mana untuk alat yang IT yang plug and play dan juga alat yang memang butuh pelatihan yang panjang sekali pekerjaannya juga ya. Itu boleh Pak, Bapak nanti yang apa namanya, yang untuk komputernya itu disampaikan penawaran kepada penyedia komputer, yang CNC nggak penyedia CNC-nya Pak, gitu Pak. Jadi tidak saya gabung ya Pak, alat komputer tersebut ya Pak ya, untuk penawarannya ya Pak ya. Silakan Pak, saya tidak menyuruh, tapi silakan itu memudahkan Bapak, gitu. Terima kasih Pak. Dalam pengadaan peralatan Pak tidak ada istilah pecah pakai, tidak ada Pak. Tapi kalau sekolah mau mengklasifikasikan sesuai dengan kemudahan pengadaannya, nanti silakan. Terima kasih Pak. Ini terima kasih banyak Bapak. Kita lanjut ke SMKS Muhammadiyah 1 Genteng. Silakan Bapak Suli Firdaus. Baik Bapak, Assalamualaikum. Izin bertanya Pak Mario. Waalaikumsalam. Bisa didengar Pak? Kedengaran? Terdengar Bapak? Baik, terima kasih Bapak. Ada 2 pertanyaan yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan penyedia Bapak. Tadi sudah dijelaskan bahwa disarankan untuk yang 200 juta ke atas itu menggunakan calon penyedia itu 5 yang disarankan Pak. Sedangkan kita masih punya 3 calon penyedia. Apakah kita boleh pakai 3 calon penyedia saja atau nambah 2 calon penyedia? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, untuk pengecekan barang terutama kepada komputer atau laptop, untuk pengecekannya itu hanya dicek melalui sistem saja atau kita bongkar alat? Seperti itu Bapak, terima kasih. Oke Pak, barangkali kita jadi yang Mas Mario bisa langsung dijawab. Yang kedua terkait dengan ini ya, terkait dengan pengecekan spesifikasi itu. Jadi pengecekan alatnya itu apakah bisa cukup bisa dipastikan saja dengan melihat saja atau perlu melakukan beberapa pengecekan
saran saya Pak benar-benar dilakukan pengecekan Pak, karena apa, banyak sekali kejadian itu sekolah nulisnya apa kebutuhan spesifikasinya itu contoh Core i7 tapi yang datang cuma Core i5, tapi karena sekolah menggabung yang datang barangnya sama, mereknya sama, jadi langsung diiakan saja, sehingga yang dilakukan sekolah sudah oke, ternyata waktu ada audit, ada pemeriksaan dari dokumen perencanaan sekolah dengan real di lapangan berbeda Pak. Itu jangan sampai terjadi. Jadi saran saya adalah benar-benar melakukan pengecekan, pemeriksaan dari segi benar nggak, nah alatnya ini jumlahnya sama, spesifikasinya sesuai dengan dokumen perencanaan dan juga kesepakatan di surat pemesanan Bapak gitu. Ini yang kedua. Yang pertama Pak, terkait dengan penyedia atas dasar untuk menjawab transparansi Pak, kami memang menyarankan 5 Pak. 5 itu minimal, kalau lebih nggak apa-apa, kalau kurang jangan, bisa Pak. Untuk menjawab tadi ya Pak ya, transparansi bahwa kenapa kok hanya penyedia ini aja gitu. Jadi Pak sampaikan bahwa Bapak memang sudah menawarkan ke itu untuk menjawab apa namanya tuduhan-tuduhan untuk tidak transparannya Pak, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan sih kelasnya jadi Next Mas Satrio. Baik, terima kasih banyak Bapak. Kita ke SMK Cokro Aminoto 2 Banjarnegara. Oke, terima kasih Pak. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan paket Pak. Apakah ada batasan maksimal untuk total estimasi harga per paket atau bagaimana Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, Maaf Pak, bisa diulangi Pak? untuk paket Pak Mario, apakah ada batasan maksimal total estimasi harga atau bagaimana? Mohon pencerahannya Pak. Tidak ada Pak. Ya, tidak ada, nggih. Nilai maksimal kan sesuai dengan alokasi anggaran Bapak. Nggih. Oh, ya. Nggih, oke Pak. Yang kedua Pak, misalkan terjadi keterlambatan pekerjaan dari penyedia, misalkan kita sudah tentukan November ya Pak harus selesai, tapi dari penyedia ternyata molor sampai beberapa minggu begitu, itu gimana Pak? Ini solusinya Pak? Nah, di dokumen draft kita yang kami berikan itu Pak, di surat perintah maupun di surat perjanjian itu ada dendanya Pak. Jadi nanti si penyedia akan didenda 1 per mil per harinya. Oh, nggih, nggih. 1 per mil dari nilai kontrak per hari. Oh, nggih. Oke, terima kasih Pak Mario, cukup. Oke, siap. Trio next. Baik, kita lanjut ke penanya keempat ya. Penanya keempat adalah SMK Negeri 1 Jember, Bapak Maharus Ali, silakan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan Bapak. Selamat sore Pak Mario. Ini saya ada satu pertanyaan tentang penyedia Pak. Jadi kita lagi kebingungan, misalkan begini Pak, ada beberapa penyedia yang masuk ke kita itu yang pertama, penyedia tersebut ngambil seluruh barang kita Pak. Pengajuan kita, misalkan barang kita ada 10 item, itu kita ambil semua. Cuman dari histori mereka, pengadaan mereka masih belum punya histori barang-barang yang kita butuhkan Pak. Yang kedua, itu ada penyedia yang mengambil beberapa item, tidak diambil semua Pak, tapi mereka punya histori untuk barang-barang tersebut. Itu gimana Pak Mario? Nah, ya. Iya, nah, baru besok ya. Ya, masih di rumah sakit. Oke, siap. Oke, Pak Marus, izin. Belum semua tiga lagi. Terkait dengan itu Pak, kan terkait penyedia yang memiliki kemampuan menyediakan barang itu kan dimintakan di dokumen administrasi ya Pak ya. Saat dia tidak memiliki dokumen itu kan berarti sudah gugur Pak. Jadi Bapak tidak perlu lagi melakukan pengecekan dari spesifikasi maupun harganya. Kalau dari sini mereka sudah nggak punya, berarti kan mereka gugur.
Jadi gue sudah tidak perlu dihitung lagi, Pak. Gitu. Nah, kalau ada penyedia, kan contoh ya ada 5 ya Pak ya. 5 itu yang 3 gagal, yang lolos hanya 2. Nah dari 2 itu ternyata mereka dua-duanya nawar cuma 7 dari 10 yang Bapak tawarkan. Jadi kan mereka gagal semua. Nah gagal semua, Bapak nanti bisa zoom lagi dengan 5 itu atau nambah yang lainnya juga, jelaskan kembali bahwa kebutuhan kami itu ini, Bapak jelaskan lagi detailnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau lolos ya nanti harus menambahkan ini gitu. Berarti memang finalnya itu penyedia harus menyediakan seluruh barang yang kita butuhkan di RAB ya Pak? Sesuai dengan dokumen perencanaan. Iya, benar. Jadi Pak Marsudi tadi udah menyampaikan, jadi nggak boleh untuk penawaran itemized, penawarannya itu harus secara keseluruhan, lamsam Pak. Gitu. Oh, siap. Terima kasih Bang Mario. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, kita ke penanya terakhir Mas Mario, SMK Negeri 2 Surabaya. Pak Fatoni silakan. Terima kasih. Ada satu pertanyaan saya mengenai pelaporan yang 50% atau yang 100%. Ini jika barang saya ini kan ada 5, misalnya 5 itu kan dalam satu paket pengadaannya. Nah tapi kalau misalkan penyedia itu datangnya itu misal barang alat yang pertama datang tapi yang alat semuanya Bapak Tony. Ya? Tunggu semuanya datang Pak. Tunggu semuanya datang baru ada BAST-nya Pak. Benar, kan sesuai dengan surat pemesanan Pak. Surat pemesanan Bapak ada 5 ya, berarti 5-5-nya harus datang semua. Oh begitu ya Pak. Nah ini untuk berarti saya laporan 50%-nya belum bisa Pak ya kalau misalkan yang datang kalau datang dia sudah 5, berarti kan sudah dikami 50%. Nanti Bapak baru bikin laporan 50%. Kalau datangnya baru 2 ya berarti nggak bisa gitu 50%-nya. Oh begitu, jadi pembayaran yang dana 70% ini belum bisa keluar juga ya Pak ya? Karena kan belum. Ya, nah kalau memang bahaya belum datang ya jangan dikeluarkan. Makanya harus 5-5-nya datang dulu baru bisa dibayar gitu Pak ya? Benar sekali Pak Watan. Oh ya, terima kasih Pak. Itu aja pertanyaan dari saya. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih banyak Bapak dan terima kasih banyak Mas Mario atas waktunya. Selamat bertugas di Pematang Siantar. Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya sesi tanya jawab berakhir juga kegiatan sosialisasi pada siang menjelang sore dan saat ini sudah sore hari ini. Untuk rekaman akan kami proses, barangkali bisa Bapak Ibu akses sekitar 2-3 jam mendatang. Dan jika Bapak Ibu ada yang masih ragu dapat bertanya kepada fasilitator pengadaan peralatan masing-masing. Baik, tanpa memperkirakan ya. Kalau silakan Mas Maria. Izin dulu ya. Oh silakan. Ya baik Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat, jika Bapak Ibu ada kesibukan lain diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom meeting pada sore hari ini. Dan untuk paparan dan rekamannya mohon ditunggu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.